Tes, tes, tes. Kalau sudah ngopi boleh masuk. Saya barusan dulu. Pas apa di pertemuan di Rock itu Pak Badi mau ngajak lesehan Bapak Saudara. Tak siapkan tikar, kita duduk lesehan. Sehingga saya berpikir karena lesehan kita sharing, kita cerita-cerita, kita doa bareng-bareng. Ternyata waktu saya masuk sini settingannya udah berbeda. Udah terlanjur tidak menunjuk yang tugas. Karena rencana awal saya sharing, mau doa, cerita-cerita gitu, saudara ya, yang ringan-ringan. Tapi settingannya berubah sehingga saya bingung, mau langsung menunjuk pimpin pujian itu nggak enak juga, saudara ya. Bukan saya sok, saya sebenarnya nggak mau juga. Kalau ada yang mau pimpin pujian juga di sini langsung boleh, saudara. Ada yang siap? Siap. Ya, boleh ya. Daripada saya terus tampil di sini, Bapak Ibu waleh juga. Palek, Pak. Ya, Pak. Palek. Waleh. Nggak, kita menyembah aja, terus habis itu sharing-sharing tetap ya. Kita nggak tahu di belakang masih lama nggak ya, supaya kita nggak lama-lama juga. Nggak bagi saya bukan apa, saudara. Ya saya juga kondisi tubuh masih belum 100%, Pak Ferry juga bukan karena apa-apa, tapi karena memang settingan awalnya itu berubah. Tapi nggak apa-apa, kita memuji Tuhan yang tetap dia. Katanya Pak tadi, ini kita akan sharing sebentar, terus kita akan kita akan nyanyi lagu pujian sebab kau layak, sebab kau layak. Ini mau pujian ya. Kita akan nyanyikan. Pujian
hati kulusnya berdoa. Terima puji Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata-kata lain Tuhan selain kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan sehat kuat, ini semua oleh anugerah kemurahan-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan sudah tibakan kami para hamba-hamba-Mu yang dari jauh ya Tuhan. Oh haleluya, kami bersuka cita karena Kau sudah tibakan kami dalam keadaan selamat di mana kami ya Tuhan. Oh haleluya, ibadah rutin tiap bulan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh haleluya, kami sebentar lagi Tuhan ingin meninggikan Engkau, mengakukan Engkau Tuhan. Oh haleluya, berikan kami sukacita selalu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan persekutuan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya, amin. semuanya, silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Nanti saya mau beri kesempatan ada 3 orang boleh bersaksi, gitu ya. Kita mungkin Bapak Ibu Saudara ada kesaksian indah. Kayak Pak Apolos anaknya keterima di UN ya, udah keterima ya, tinggal berdoa biayanya gitu ya. Bapak Saudara mungkin bisa di-sharingkan ya, Bapak Saudara bisa uang UKT-nya hanya 1 juta Pak ya. Ya itu kan luar biasa Bapak Saudara, UKT itu 1 semester loh ya, itu hanya kena 1 juta, gimana sih caranya? Harus pinter, harus apa, bisa kita sharingkan Bapak Saudara supaya yang lainnya juga bisa menikmati gitu ya, dan tahu caranya. Oh so ya sebulan 6 bulan hanya 1 juta. Saya punya teman juga kedokteran Bapak Saudara, Fakultas Kedokteran UNER, 6 bulan 1 semester cuma bayar 10 juta. Itu sudah uang pendaftaran, uang praktek, uang semacam. Padahal kedokteran itu kan, kalau dulu kita dengar masuk kedokteran saja 250 juta, 500 juta. Dia ini benar-benar ya Bapak Saudara, memang hanya uang masuknya dan itu sudah uang UKT-nya. Ya, bahkan ada yang sampai stres-stres karena nggak tahu caranya. Ya kalau kita tahu caranya, kita sharing. Ya bukan hanya sharing firman Tuhan ya, karena Pak Paringono kata anaknya mau masuk kedokteran Pak. Gitu. Ya kita doakan dan tidak ada yang mustahil gitu. Kita anak-anak kita iman apa, kita doakan dan ini dan pasti ada jalan. Ya itu nanti kita akan memuji Tuhan dulu ya. Satu lagu terus persiapan, ada satu langsung maju kesaksian ya, atau sharing atau apa Bapak Saudara. Nah, tadi karena rencana awal memang mau sharing saya gitu ya. Kalau kita akan nyanyikan lagu ujian kasih Yesus indah dalam hatiku ya, nggak apa-apa nggak. Soal itu tepuk tangan atau enggak ya? Nggak apa-apa ya, kita ya, nyanyikan lagu. Sama
ada yang lagi menyusul loh, saya masih ada 2 kesempatan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, setengah siang, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami, saudara. Nah, kalau ngomong masalah anak kuliah, Bapak Ibu, anak saya, puji Tuhan, Tuhan izinkan dua-duanya selesai S1, yang satu swasta, yang satu negeri, saudara. Nah, yang satu ini, yang negeri ini, saudara, awalnya saya kaget karena pengumuman UKT itu 4.100.000. Dan pikir saya, teman-teman anak saya itu cuma 1 juta UKT-nya. Anak saya 4.100.000. Hampir-hampir, saudara, suruh muncul saja, tidak usah diteruskan, saudara. Karena biaya 4.100.000 itu juga besar bagi saya. Nah, namun anak saya yang pertama yang sudah selesai S1 itu bilang, biarin Pak, kasihan adik. Apa itu? Saya berdoa sama Tuhan, kebetulan izinkan anak saya diterima di Universitas Negeri Malang di Brawijaya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sediakan biaya. Nah, saudara, untuk membayar UKT awal itu ternyata bisa dicicil, Bapak Ibu. Nah, Tuhan tolong sehingga 3 kali cicilan, saudara. Yang pertama 1 juta bisa, terus yang kedua, yang ketiga sampai 4 juta kurang 1 semester. Nah, puji nama Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi sampai 4 semester bayar penuh, saudara. Semester itu, nah, Tuhan juga buka jalan lagi, ada berkat dari alumni Brawijaya yang Kristen, saudara, menggalang dana untuk adik tingkatnya. Nah, anak saya terpilih mendapat beasiswa itu sehingga cuma membayar 1 juta lagi. Nah, dan juga sampai akhir semester itu 2 semester terakhir ada keringanan dari pihak universitas cuma bayar 1 juta. Nah, saudara, jadi Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau pikiran saya memutuskan untuk berhenti, tidak usah dilanjut, saudara, akan menyesal, saudara. Karena Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu buka, saudara, berkatnya untuk anak saya ini. Tapi, saudara, tidak hanya sampai di situ, uang biaya hidup di Malang juga kosnya itu juga harus dibayar, saudara. Belum uang sakunya. Kalau dihitung-hitung mungkin anak saya itu kalau beli mobil yang harga 50 mungkin ya dapat, saudara. Tapi ini demi anak. Nah, saudara, berjuang, berdoa, bergumul sama Tuhan, Tuhan izinkan sampai selesai. Dan juga Bapak itu waktu corona itu dia selesaikan studinya, belum wisuda, tidak dapat pekerjaan, Bapak. Tuhan tolong di sekolah yang punya nama di Surabaya, di Yayasan Gloria itu kalau tidak salah punya yang DKA. Saudara, waktu Pak Fira pelayanan di tempat kami bilang, kok bisa masuk di sana? Saudara, katanya sulit untuk masuk di Yayasan Gloria ini, ngajar di SMP-nya di Papua City, di Gloria 2, saudara. Nah, Pak Kira bilang kok bisa? Ya bisa, punya Tuhan Yesus. Ya. Nah, ternyata, saudara, Pak Kira tanya, alumni mana? Brawijaya. Ya sudah kalau gitu. Saudara, ternyata di UB itu juga ada, saudara, nilai peringkat, saudara, diutamakan dari semua kalangan maupun perusahaan maupun instansi, saudara. Nah, Tuhan izinkan anak saya ngajar di SMP Gloria 2 itu, dan puji nama Tuhan sekarang sudah mendapatkan SK pegawai tetap di sana. Puji nama Tuhan, saudara.
kalau sudah pegawai tetap itu sudah tidak lagi bingung cari pekerjaan. Dan juga ada rekan kita yang juga anaknya juga sudah diterima di sana pegawai tetap juga. Mungkin nanti mau kesaksian juga. Dan juga yang kedua Bapak Ibu, waktu kami kesempatan pertemuan wilayah kemarin, saya bingung saudara, ruang makan kami itu kecil. Kalau orang 8 meter ke atas nanti bingung, sudah mau ambil makanan itu bingung lagi jalannya gimana. Dan saya bergumul ketika mendapatkan jadwal wilayah itu, teras kami itu ada cagak tiang teras itu ya, 2 yang ganggu, tidak bisa leluasa. Saudara, Tuhan izinkan juga kami renovasi dan pertemuan wilayah kurang 1 minggu sudah selesai, saudara. Tuhan izinkan, walaupun saudara dengan susah payah saya kerjakan, ternyata dibongkar sama jemaat yang mengerjakan, saudara. Dimulai lagi, awal lagi, 3 hari selesai, saudara, teras itu. Karena pakai jaringan balon. Di nama Tuhan izinkan terjadi sehingga pas waktu pelayanan wilayah ini saudara bisa dipakai untuk saudara tempat makan yang agak bebas, bukan yang sempit tadi. Di nama Tuhan itulah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau diterima di negeri tidak usah bingung biaya, saudara. Di sana ada banyak channel untuk biaya itu. Kalau bisa masuk, kita teruskan saja. Nah, di dalam itu ada banyak channel biaya beasiswa. Kalau nilainya mencukupi Bapak Ibu. Kalau tidak, yang berdoa untuk yang lain banyak channel itu. Kalau di Wijaya ada yang tadi katakan alumni yang anak Tuhan yang Kristen itu juga mengadakan beasiswa untuk akhir tingkatnya. Ya, kalau kita bisa kenal, bisa dekat sama mereka, pasti yang gerakan diusahakan mendapatkan beasiswa. Dulu saudara mengajukan keringanan saja sulit, ada BEM itu tidak pernah disampaikan ke atas, saudara. Dicegat di situ tidak nyampe, saudara. Pada akhirnya setelah hampir selesai tinggal 2 semester itu disampaikan langsung dapat, saudara. Berarti ada penghalang yang Tuhan izinkan bisa menikmati berkat yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Tuhan bisa memberkati semuanya. Tuhan ya kesaksian yang makan. Ada ayo langsung mau Pak Polos. Kasih untuk waktunya karena sudah disebutkan oleh Pak Yefta tadi. Ya saya sekedar sharing aja Bapak Ibu. Ya idealnya kan kita sebagai orang tua mengharapkan supaya anak-anak itu kan masa depannya baik ya. Amin Bapak Ibu. Nah kita hamba Tuhan, pasti yang kita pikirkan anak-anak kita juga harus melayani Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita full timer, kita gembala, kita ingin supaya anak kita juga menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan itulah idealnya berpikir kami sebagai orang tua sebenarnya ya Bapak Ibu. Karena memang panggilan Tuhan itu tidak bisa diplot dari orang tua turun kepada anak, tapi itu kan bisa melalui proses ya, seperti itu. Apalagi kan sistem gereja itu, kalau kami ini memang tidak harus anak atau keluarga, tapi kalau memang bisa, kenapa tidak ya, seperti itu. Nah, kami berharap supaya anak kami 2 orang ini menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Jadi dalam proses pendidikan, pertumbuhan dan selanjutnya saya secara pribadi lebih berharap seperti itu ya, karena saya bilang cuma pendeta saja, nggak ada yang lain. Kalau bisa kalian 2 juga jadi pendeta ya. Nah, sampai namanya anak-anak laki-laki kan, laki-laki itu kan diplomasi Bapak Ibu, nggak bisa perasaan. Jadi harus berdebat terus sampai hari ini harus berdebat. Ya saya bilang ya sudahlah. Hanya lama-lama proses waktu Bapak Ibu tahun yang lalu kami tawarin kalau memang tidak mau teologi yang murni, ambil pendidikan beasiswa, karena orang tua tidak punya biaya untuk kuliah seperti itu.
Nah, ada program beasiswa tapi tidak sesuai dengan keinginan. Ya Bapak Ibu tahu UPH itu kan beasiswa murni ya. Cuma yang ada itu pendidikan sama perawat. Nah, dua-duanya tidak mau jadi guru, tidak mau juga jadi perawat. Waduh, bingung juga kami kan. Karena mencari beasiswa yang murah lagi seperti apa kan sulit Bapak Ibu ya. Jadi bergumul. Nah, kemarin itu anak saya karena dia IPS, jadi memang jurusan itu kan sudah membatasi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya sebenarnya mau kemana? Saya mau ke hukum aja, ke hukum atau ke komputer. Nah, ternyata Bapak Ibu dia mungkin di sekolah dapat informasi, lalu akhirnya mencoba di hukum Brawijaya. Ternyata tidak lulus. Terus dia agak protes gitu. Pak, kok saya nggak lulus loh, padahal saya paling bagus ini nilainya ini. Loh, nggak tahu Bapak kenapa salahkan Bapak. Jadi dia kecewa di situ. Kenapa ke Malang Bapak Ibu? Karena memang sering ke Malang. Kami ini sering ke Malang. Ya karena ibu juga lahir besar di Malang, jadi seringnya ke Malang. Jadi tidak mau lagi ke kota lain. Ke Surabaya aja tidak mau seperti itu. Jadi dia kayak penasaran begitu gimana caranya saya bisa kuliah di Malang. Jadi singkat cerita Bapak Ibu ada guru wali kelasnya itu coba ambil Universitas Negeri Malang. Tapi memang itu khusus pendidikan Bapak Ibu ya, semuanya pendidikan. Karena dulu dari IKIP dia berubah jadi Universitas Negeri Malang. Nah yang ada itu peluang itu di Universitas Negeri Malang ini sarjana sejarah. Nah dicoba saja beberapa orang dari sekolahnya. Nah ternyata dia sama temannya 2 orang yang diambil. Ya agak senang hatinya, oh iya saya sudah kuliah di Malang. Walaupun tidak sesuai dengan kemauannya. Akhirnya disampaikan ke kami, ya sudah kalau memang ini coba dicek UKT-nya ya, ternyata UKT-nya cuma 1 juta. Jadi memang pemerintah sekarang membuat program-program yang menolong untuk anak-anak yang melanjutkan kuliah. Yang kemarin itu kan Bapak Ibu lihat di media massa itu kan cukup ramai. Ternyata memang ada oknum-oknum kampus atau apa yang membuat kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah, hanya pemerintah menstopkan dan sekarang nanti sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pergumulannya adalah hari-harinya nanti selama di Malang. Yang pertama karena ini anak laki-laki Bapak Ibu ya. Anak laki-laki itu kan cenderung mengikuti pikirannya sendiri gitu. Padahal kami GKIN banyak di Malang, banyak juga teman-teman di Malang. Ada juga keluarga di Malang. Cuma dia sudah bilang saya nggak mau tinggal sama siapa-siapa, saya mau kos sendiri. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di rumah itu bangunnya terlambat, apa segala macam, mesti ibunya cerewet dari pagi sampai pagi. Yang namanya anak laki-laki Bapak Ibu ya, beda dengan anak perempuan. Yang perempuan satu suara aja sudah langsung ikut, anak laki-laki enggak. Logikanya itu jalan ya, sama dengan papanya gini kan. Jadi mesti gini dulu, kalau enggak bisa. Ya dia bilang saya mesti kos. Nah pergumulannya harus bayar kos, ya makan sehari-hari dan seterusnya. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ya memang akan masuk perkuliahan itu mulai bulan Agustus, jadi sudah mulai mempersiapkan diri. Ya mungkin dengan proses inikah nanti Tuhan memanggil, kami tidak tahu Bapak Ibu ya. Jadi ya sudahlah, Ibu bilang sudahlah kita mengalah saja, karena memang gak mau menjadi hamba Tuhan. Tapi kan masih ada proses waktu. Siapa tahu pada satu titik Tuhan memanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memang Bapak Ibu idealnya kita hamba Tuhan kan begitu Bapak Ibu ya. Anak-anak kita atau jemaat kita dorong untuk menyerahkan dirinya melayani pekerjaan Tuhan sebagai full timer. Ya. Jadi ya sudah saya bilang sama Ibu ya sudahlah kita mengalah saja. Mungkin satu saat ada waktu Tuhan kapan entah di mana Tuhan memanggil untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang menjadi pergumulan bagi kami dan puji Tuhan bisa menolong. Ya kalau memang akan kuliah di Malang dengan kondisi yang ada ya pasti Tuhan juga akan memberkati. Terutama juga akan tinggal jauh sendiri, tidak bisa dipantau dan seterusnya. Ya akhirnya mamanya lah yang mengajarkan bagaimana ini itu segala macam walaupun cukup sulit ya Bapak Ibu. Ya kami dari kecil itu kan membiasakan supaya ini begini begitu. Tapi namanya anak laki-laki kan habis ngomong di kiri keluar ke kanan. Iya kan Bapak Ibu ya. Kalau anak perempuan kan enggak, lebih cepat dewasa kan. Jadi sampai hari ini masih atur. Nanti kamu di Malang sendiri, mesti bangun, mesti cuci baju, mesti siap makan segala macam.
Ya dia cuma dengar, tapi dengar kiri keluar kanan. Besok lain lagi. Jadi inilah kekhawatiran-kekhawatiran saja Bapak Ibu sebagai orang tua dengan anak-anak yang akan pergi jauh untuk pendidikan mereka, dan ya kuasa Roh Kudus lah yang memimpin nanti ke depan seperti itu. Jadi saya bilang ya sudah, kamu sudah ambil keputusan mau kuliah nanti ke depannya bagaimana, ya kami orang tua berserah diri saja kepada Tuhan. Karena pendidikan itu juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Amin Bapak Ibu. Ya problemnya sudah selesai pendidikan, cari kerja lagi susah. Tidak ada pekerjaan, mesti lagi repot segala macam Bapak Ibu ya. Apalagi jurusannya ini kan jurusan yang tidak populer, orang tidak tahu. Ya saya browsing ini jurusannya ini apa, sejarah ini mereka penelitian atau apalah seperti itu. Nah dia juga mungkin sudah browsing sudah lihat. Yang penting saya kuliah di Malang, saya tidak mau kuliah di kota lain. Itu sudah saklek kayak gitu ya. Karena bapak mamanya juga di Malang lama, saya di Batu lama, ibu juga lahir besar di Malang. Ya udahlah, kami terima aja. Sebenarnya ada beberapa teman yang tawarin sudah ada ke Jakarta, nggak mau ke Jakarta. Kami beberapa kali ke Jakarta itu cepat-cepat pulang, nggak mau pulang. Tapi kalau di Malang itu bisa berhari-hari pergi, dan pulang-pulang juga nggak mau kayak gitu. Jadi mungkin Tuhan menjawab itu, dia bisa kuliah di Malang, dan Tuhan pasti mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan. Sampai hari ini nggak tahu Bapak Ibu mau melangkah ini bagaimana. Ini tinggal 1 bulan harus ke Malang, dan saya sudah tanya teman-teman di Malang itu kos-kosannya mesti bayar 6 bulan sebelumnya, tidak bisa dibayar tiap bulan. Ya ada yang katanya 3 bulan sekali. Waduh ini gimana nih kalau kosannya? Berapa kira-kira? Nah Pak Pendeta cari aja banyak, tapi rata-rata itu 6 bulan sebelumnya dibayar. Karena mereka nggak mau kalau kita bayar per bulan. Karena itu untuk operasional daripada kos-kosan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ya kita sebagai orang tua hanya itu saja yang bisa kita siapkan ya untuk pendidikan dan masa depan anak-anak dalam kehidupan mereka nanti. Ya kita ingin supaya mereka juga satu saat menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya karena itulah generasi-generasi inilah yang akan dipakai Tuhan ke depan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya memang dia pernah bilang, saya tidak mau jadi pendeta. Loh, saya tanya, kenapa? Bapaknya sulit itu kayak gitu. Mau beli ini aja nggak bisa, mau beli itu aja nggak bisa. Iya gimana ya kita mau menjelaskan kalau sudah ngomong kayak gitu. Bapak aja minta uang aja kadang-kadang nggak ada. Dulu saya ingat saya juga begitu Bapak Ibu. Karena saya dibesarkan keluarga saya banyak yang pendeta. Om saya, tante saya lihat juga hidup mereka susah, dan saya juga tidak mau jadi pendeta. Ya saya jelaskan sama dia, pendeta itu bukan cita-cita, itu panggilan Tuhan. Nanti satu saat Roh Kudus akan berbicara sama kamu. Kamu lihat hidup Bapak susah di dunia, tapi di surga ada mahkota kemuliaan. Dia baca. Seperti itu kan. Jadi pendeta kayaknya sulit ya. Padahal sebenarnya tidak juga Bapak Ibu kan. Amin. Tidak sesulit-sulit amat, enggak Bapak Ibu ya. Pasti Tuhan pelihara Bapak Ibu. Ya, memang inilah anak-anak dalam proses berpikir, berkembang seperti itu. Ya kami percaya mungkin Tuhan berproses nanti untuk kedepannya seperti apa ya. Memang saya tetap berdoa supaya mereka berdua ini menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan dalam proses waktu yang saya juga tidak tahu seperti itu. Ya saya bilang, loh, Bapak ini mengajarkan orang, memberitahu orang supaya jadi hamba Tuhan, anaknya sendiri tidak mau jadi hamba Tuhan, full timer melayani Tuhan. Kan kadang-kadang kan jadi dilematis seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan. Itu adalah otoritas daripada Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur dalam pelayanan kita masing-masing, dalam tantangan kondisi-kondisi yang ada, kita percaya Tuhan mempersiapkan masa depan generasi yang diperlengkapi lagi oleh Tuhan. Ya, walaupun kita pelayanan di desa, tempatnya terbatas, segala macam, tapi anak-anak kita usahakan supaya tetap punya pendidikan. Amin Bapak Ibu. Bahkan pemerintah juga bilang kalau boleh satu keluarga itu ada sarjana. Jadi kita juga bisa mendukung, pemerintah juga pasti bekerja sama untuk program-program seperti ini. Jadi puji nama Tuhan, inilah satu pengharapan kami ke depan seperti apa untuk anak-anak ini, supaya Tuhan menolong. Nah yang kedua Bapak Ibu, pergumulan saya tentang pelayanan ini tentang renovasi Bapak Ibu ya. Gereja kami itu kan bentuknya rumah, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang lewat kan lihat itu kan. Jadi saya sudah beberapa
kali ini diberitahu sama sinode itu tidak ada program renovasi. Yang ada itu bongkar total dan dibangun baru. Itu Bapak Ibu ya, bongkar total dan dibangun kembali. Nah, kami rapatlah secara jemaat ini bagaimana kita mau bongkar atau kita mau renovasi. Jadi ada dua opsi Bapak Ibu. Jemaat bilang kita renovasi saja Pak, karena ini masih kuat ini gedung-gedung dan segala macam. Ada yang bilang udah kita bongkar saja. Nah yang repotnya ini gembala ini mau menentukan yang kemana ini Bapak Ibu kan. Kalau mungkin GBD mungkin langsung otoritas ada pada gembala kan. Kalau kami harus bicarakan dulu. Jadi saya sampaikan kepada sinode ini ada dua opsi dari jemaat. Maunya dibongkar atau maunya direnovasi. Nah ternyata Bapak Ibu dalam perjalanan waktu dari sinode itu tetap pada keputusan bahwa hanya ada program untuk pembongkaran total dan akan dibangun. Nah inilah pergumulan kami ke depan Bapak Ibu, mohon didoakan karena sudah cukup lama bangunan itu. Kalau memang Tuhan menghendaki kita bongkar, kami akan bongkar dan akan dibangun kembali. Dan mohon doakan supaya donatur yang memang betul-betul bersedia membantu akan membantu seperti itu. Dan juga membentuk seperti bangunan gereja. Ya memang sinode sudah survei dan lihat ini kan di pinggir jalan besar, kok bentuknya tidak menunjukkan identitas satu gereja ya. Ya itulah problemnya Pak, kami dari dulu nggak bisa bergerak karena dana terbatas. Jadi pergumulannya gedung ini akan dibentuk seperti gedung gereja, ya mungkin ada menara kah, ada apakah saya tidak tahu Bapak Ibu. Itu rancangan daripada sinode dan mohon didoakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ya karena kami organisasikan, kami ini cuma menjalankan pelayanan daripada sinode. Nah setelah kami pensiun, kami harus keluar dari tempat itu Bapak Ibu. Karena itu bukan punya kami sebagai hamba Tuhan. Nah kalau teman-teman kalau mau melanjutkan ya anak-anak atau keluarga dekat. Tapi pada prinsipnya harus tinggalkan tempat itu dan ada hamba Tuhan yang akan melanjutkan kembali. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pergumulan kami. Bapak Ibu tolong doakan kalau memang ini terlaksana dalam waktu-waktu dekat ini karena sudah cukup lama, sudah hampir 30-an tahun pelayanan ini di daerah ini dan belum ada satu bantuan yang signifikan untuk pembangunan gereja. Jadi tolong doakan yang mungkin tetap kecil saja seperti apa yang ada, tapi mungkin bangunannya lebih ditinggikan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya bilang ya saya menanti saja apa yang menjadi rencana Tuhan. Coba bagi saya kalau memang belum juga ya terserah Tuhan lah. Yang saya bangun adalah rohani-rohani daripada jemaat saja Bapak Ibu. Amin. Yang kita pentingkan kan jiwa-jiwa yang ada di dalam kan Bapak Ibu. Bukan bangunan yang ada fisik ini walaupun ini perlu. Tetapi jiwa-jiwa yang ada itulah yang Tuhan berikan untuk dibina dan dibawa. Jadi itulah pergumulan kami, tolong doakan anak-anak yang akan melanjutkan kuliah dan juga pelayanan supaya ada pembangunan gereja yang direncanakan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Yunta. Monggo masih ada satu lagi. Monggo Pak Leo ya. Oh Pak. Bu Kunci juga tadi ya. Kunci. Ya Pak. Shalom. Terakhir Bu Kunci ini kita akan berdoa ya. Ya, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Yang tadi sedikit disinggung, sindir ya, oleh Pak Sugeng Silas ya. Begitu ya maksudnya ya, Pak Sugeng. Tadi menyinggung saya ya, ya Pak, menyinggung saya ya. Apa hubungannya gitu ya? Ada hubungannya ya. Ya, bersyukur sekalian ya, anak-anak kita, anak-anak Tuhan itu dipedulikan, diistimewakan ya oleh Tuhan. Ini kami melihat kenyataannya demikian ya. Baik kita pelayan di kota, di desa, di pelosok tetap dipedulikan dan diistimewakan. Itu yang kami rasakan, kami alami. Ya, kayaknya ada dua ya. Di Tuhan ya, berdoanya karena nggak punya dana untuk muliakan ya Tuhan buka jalan ya. Sehingga berdoanya bisa kuliah di UPH ya, pendidikan. Yang pertama Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan menurut saya ya, masih mendirikan terlibat dalam mendirikan sekolahan di Palembang ya. Jadi dia masuk satu bulan sekolah berdiri
sekitar 12 tahun di sana ya, bersama istrinya. Ya, dia terus dipercaya oleh yayasan sampai pada akhirnya dia dipercaya menjadi koordinator kepala sekolah. Jadi boleh dikatakan menjadi direktur sekolah di sana ya. Jadi top leadernya di sana. Cukup berhasil menurut saya secara umum ya, karena siswanya sudah bisa mencapai 900 dari TK sampai SMA. Dia bimbing ordinir, guru dan staf sekitar 90-an. Jadi sudah menjadi top leader di sana dan secara manusia sudah nyaman. Tetapi ya ini saya sampaikan tadi ya, termasuk Pak Apolos tadi berharap anaknya jadi hamba Tuhan. Tentu kita semua juga mempunyai kerinduan yang sama. Tetapi saya mendoktrin ke dua anak saya ya. Tidak apa-apa, tidak harus jadi hamba Tuhan seperti saya yang full time. Tetapi kamu dua-duanya ya, tetap harus menjadi hamba Tuhan di bidangnya. Ya, jadi berkat di bidang, jadi hamba Tuhan di bidang. Itu yang saya tekankan berkali-kali ya. Dan rupanya tertanam ya. Sehingga dimanapun dia berada, dia tetap melayani Tuhan sesuai dengan bidang yang dia tekuni. Nah, sementara dia dipercaya oleh yayasan untuk memimpin sekolah di sana, ya, ternyata dia memimpin gereja di sana, sekolah itu ya, bersama teman-temannya. Ya, tahun yang lalu saya tanya berapa sekarang rata-rata kehadiran? Lumayan ya, ya sekitar 50-an orang sekolah itu. Nah, rupanya itu dilihat oleh yayasan. Nah, singkat cerita, ternyata memang tidak ada mustahil ya buat Tuhan dan buat kita yang percaya padanya. Ternyata dia berubah haluan. Ya, jadi cerita dia ditawari oleh yayasan gereja di sana di Tangerang misalnya ya, untuk sekolah teologi ya, S2 gitu ya. Ditarik ke sana jadi asisten gembala. Saya kaget itu ya. Saya pikir S2 itu ngambilnya pendidikan gitu loh ya. Ternyata sudah ambil teologi ya. Karena akan ditarik menjadi hamba Tuhan melayani di gereja. Dan ketika dia menyampaikan hal itu kepada saya, hanya dua pertanyaan yang saya tanyakan kepadanya. Yang pertama, apakah kamu yakin panggilanmu ke gereja? Ya. Yang kedua, apakah istrimu mendukung atau menyetujuinya? Nah, ketika dia jawab, ya, saya yakin ada panggilan. Dan istrinya mendukung. Akhirnya memang mengambil keputusan dan nanti sekitar tanggal 20 ya boyongan pindah ke Tangerang sana, Karawaci. Ya. Nah itulah Pak Apolos ya, masih ada harapan tadi ya, ada kerinduan berproses ya. Kalau suatu kemudian sekarang udah 34, anak udah 2. Gitu ya. Dan ternyata meskipun di asisten gembala di sana, kuliah S2 teologi, ternyata dia juga masih dipercaya untuk jadi koordinator kurikulum pendidikan agama Kristen untuk SDH-nya, keseluruhan SDH, gitu ya. Terus saya tanya, loh kamu itu nggak jadi pendidikan? Kalau kamu dipercaya menjadi koordinator kurikulum pendidikan agama Kristen, jawabannya kan bisa dipelajari Pak. Ya oke ya. Jadi itu yang terjadi ya. Pak, ya, jadi kalau anak kita masih belum bisa jadi hamba Tuhan full time ya, ya kalau memang Tuhan kehendaki, ya nggak tahu waktunya kapan ya, ternyata menjadi hamba Tuhan secara full time di gereja, lagi membantu sekolah. Ini ya, yang pertama. Yang kedua secara singkat saja, tadi hubungannya dengan Sugeng Silas ya. Nah, ternyata anak Sugeng Silas ya, ngajar di Gloria. Nah, cari-cari cerita sama juga gitu ya. Hanya beda di tempat ya. Di Gloria itu semua yayasannya besar ya, ada sekarang berarti ada 4 ya. 4. Iya, sama Grand City ya. Nah, anak saya ini yang kecil ini sebenarnya jurusannya biologi. Artinya dia itu harus mengajar SMP SMA. Gitu ya. Tetapi dia melihat di internet ya bahwa Gloria ini membuka SD ya, di Grand Pakuan Daratan di sana ya. Itu tapi pakai bahasa Inggris ya, bilingual namanya ya. Jadi proses belajar mengajarnya pakai bahasa Inggris.
Nah, anak saya kok tes ke situ gitu loh ya. Padahal jurusannya biologi. Selama ini ngajar SMP SMA ya. Selama masa-masa ikatan dinas ya. Dan herannya diterima. Bahkan dia tahu bersaing dengan temannya yang alumni UPH yang jurusan SD ya. Kok dia yang diterima gitu ya. Ya ini kita dia diterima di situ ya. 2 tahun yang lalu. Ituan ternyata saya dengan Pak Sugeng Silas ya. Akhirnya kita berikan nomor teleponnya Pak ya. Kontak langsung kontak ya. Setelah itu selang beberapa waktu Pak Silas kirim, Pak sudah ketemu Pak anak kita Pak katanya. Sudah kenalan gitu ya. Wah puji Tuhan ya. Orang tuanya teman, anak juga teman gitu ya Pak ya. Itu luar biasa Tuhan ketemukan. Dan ternyata ketemunya itu di dalam pertemuan yayasan ya. Yayasan itu semua guru itu kumpul di situ. Jadi kita langsung di situ Pak, baca pertemuan yayasan, ibadah atau apa gitu. Nah, sedikit saya bukan menyombongkan, tapi sharing dengan anak saya ini. Anak saya ini memang punya apa ya? Punya kelebihan khusus ya. Nah, salah satunya begini. Secara umum memang untuk menjadi pegawai tetap di Gloria itu 2 tahun. Secara umum ya. Tahun ketiga itu ikut tes. Tesnya lebih ketat daripada masuknya. Gitu ya. Masuknya sudah sulit. Tesnya lebih sulit lagi gitu ya. Lebih ketat. Nah, rupanya anak saya ini dilihat punya prestasi ya, maka kepala sekolahnya yang ngajukan. Jadi setahun 2 tahun jalan ini daftar jangan ikut tes gitu ya. Nah, dan puji Tuhan ya, termasuk dia dipercepat ya. Kemarin dapat SK yang sama ya. Jadi mulai Juli sudah sama-sama jadi pegawai tetap. Nah, memang anak saya prestasi di situ. Tahun pertama itu kalau prestasi, kalau kinerjanya dapat A, ya itu dapat separuh gaji, lumayan. Ya. Anak saya kemarin dapat. Lalu yang kedua juga dia dipercaya untuk membimbing anak-anaknya supaya ikut Olimpiade internasional, ya, penyelenggaranya Singapura nggak salah. Satu anak begituan ya, coba-coba waktu itu ya tahun yang lalu ya. Ikut itu kan dapat perak ya. Lalu tahun ini ya ikut 4 orang. Karena saya bimbing secara khusus untuk matematika, sains. Matematika yang bimbing. 4 anak, ya. 1 nggak dapat, 1 dapat perunggu, 1 dapat perak, 1 dapat emas. Ya, puji Tuhan. Itu cukup bagus ya, karena ribuan ya pesertanya. Ya. Nanti yang satu sedikit lagi ya. Dia juga ngelesi ya, ngelesi privat. Nah, anaknya ini matematika ini jeblok terus, nilainya 4, 5, pokoknya merah kalau zaman dulu itu ya, merah. Ya. Lalu anak saya ngelesi, puji Tuhan ya, dari 4 itu ya, 4, 5 ya, bisa mencapai nilai ulangannya 10, 100. Ini real, saya kaget kok bisa. Dari 4, 5 nilai bisa dapat nilai 10. Dia pintar, caranya atau gimana nggak bisa. Lalu karena anaknya ini bagus ya peningkatan nilainya, nah adiknya dileskan sekalian karena saya ada dia TK ya baru. Tapi yang menarik sekali adalah dia 3 bersaudara. Ada yang pertama itu cerita kepada anak saya, katanya dia itu mimpi ditemui Tuhan Yesus. Ini cerita anak saya gitu ya. Ditemui Tuhan Yesus dan ingin ke gereja. Lalu kesempatan anak saya ini membimbing. Lalu adiknya tanya gimana? Aku benar juga pengen jadi Kristen. Nah, kesempatan kamu membimbing. Jadi bukan hanya ngelesi tetapi bisa membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Soalnya kamu bimbing secara pertama. Itulah yang memang anugerah Tuhan ya. Jadi itu yang saya sebutkan. Setiap anak kita pasti diberikan keistimewaan. Karena kita dipanggil secara istimewa oleh Tuhan. Maka kalau sudah mengistimewakan, maka apa yang menjadi kebutuhan anak kita? Ya, pasti Tuhan akan berikan. Mungkin hidupnya pas-pasan, ya, pas butuh, pas butuh, pas ada. Gitu begitu ya. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan berkati anak kita semua. Terima kasih. Tadi Bu Uji yang masih ada waktu. Sudah cukup
Mau maju enggak? Maju boleh, monggo 5 menit Pak Bu Puji. 5 menit, ayo 5 menit. Terus kita akan berdoa. Shalom. Selamat siang. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat anugerahnya yang masih tetap Tuhan limpahkan dalam kami keluarga dan jemaat Tuhan di sana. Saya tidak menyangka dan tidak menduga rencana Tuhan itu sangat indah. Kami sebagai hamba Tuhan memang harus bergerak, harus mengikuti kondisi keadaan yang saat-saat ini, karena kami sangat merindukan pekerjaan Tuhan semakin maju. Dan terlebih pergumulan kami tentang rumah Tuhan, gereja Tuhan yang keadaannya sangat memprihatinkan, genteng-gentengnya sudah pada turun, anak roboh, kayu-kayunya semua. Jadi kami berdoa hampir 5 tahun, pergumulan kami 5 tahun, dan juga pergumulan untuk jiwa-jiwa. Yang saya herankan, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Nah, saya terus mengadakan penginjilan secara pribadi kepada setiap orang warga-warga yang ada di sekeliling dusun di atas gunung itu. Tapi yang saya herankan, di saat saya mendekati jiwa-jiwa itu, mereka mau menerima Yesus, mau ikut beribadah dan sebagainya begitu. Tapi kok nyatanya Tuhan izinkan dia dipanggil Tuhan api. Terus saya izinin lagi saudaraku, makan pelacur gitu ya. Juga begitu, kena TBC. Saya datang ke rumahnya beberapa kali, saya support dana gitu ya. Bukan saya untuk membisikkan, tidak, karena kondisi keadaannya sangat minus sekali. Ya Tuhan pakai gitu ya untuk kami menjadi saluran berkat. Nah ternyata saya izinin dia menangis, dia mengaku dosanya dan sebagainya. Lalu saya doakan terus menerus, dia mengalami kasih Tuhan. Ya 1 bulan itu sudah juga Tuhan buat dia dipanggil Tuhan. Tapi yang saya menjadi bangga, dia sudah terima Yesus, dia sudah mau ngaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi ada lagi seorang ibu kena stroke, darah tinggi mendadak. Akhirnya saya langsung datang ke sana, saya kunjungi. Juga seperti itu, sudah sembuh tapi orangnya pergi dari tempat gitu loh, dia pindah tempat gitu. Padahal dia sudah terima Yesus, sudah menerima kesembuhan ilahi nyata saudaraku. Terus ada lagi seorang ibu kena pendarahan, mujizat Tuhan juga terjadi, dia sudah mengalami kesembuhan ilahi. Ya kami support juga karena dia dalam keadaan kondisi yang sangat minus begitu. Jadi saya support dia akhirnya sekarang sudah sekeluarga, sudah terima Yesus, sudah pernah ibadah dan pergi pindah ke Kalimantan mengikuti terang begitu. Jadi kami terus berdoa tentang rumah Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dalam bulan Mei kami disupport oleh seorang yang sangat kami tidak kenal. Tidak kami kenal. Mereka mengadakan satu pelayanan di tempat saya, satu tim dari Surabaya, saya tidak kenal. Salah satunya yaitu Pak Hani yang kenal. Dan dia bertelepon, Puji ya ini ya. Baik Pak, ini saya Puji. Bu, gimana kabarnya? Baik, sehat, saya bilang gitu. Boleh nggak, bisa nggak saya mau datang pelayanan ke sana? Oh silakan Pak, nggak apa-apa. Akhirnya mereka datang satu tim. Begitu mereka datang dalam suasana hujan bulan Mei, hujan terus gitu. Dan dia setelah ibadah, setelah selesai firman dan pulang semua jemaat, dan akhirnya Tuhan izinkan itu hujan sangat deraknya luar biasa. Gereja Tuhan banjir, air yang masuk semua banjir. Kondisi keadaan seperti itu, seperti kata mereka satu entah bagaimana Tuhan bekerja dalam hati mereka. Satu minggu mereka pulang ke Surabaya, langsung datang bongkar semua gereja di tempat saya. Saya nggak menyangka sama sekali, dibongkar total. Akhirnya saya perhatikan kayu-kayu semua dari atas itu semua hancur, tidak bisa digunakan lagi, dan remuk
bahkan itu sudah langsung habis gitu karena kondisinya sudah prihatin. Langsung diganti besi aja untuk semua, total semua jadi baru semua. Dalam 1 bulan ini Juni ini selesai total semuanya. Dan dia lihat kondisi keadaan saya dapur, oke Bu, semua dapur kosongan, saya bangun semua. Saya sangat kagum akan kebesaran doa yang tidak sia-sia kita naikkan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dia sudah berkorban begitu, dia tidak sia-sia. Kami juga terus mengadakan penginjilan terus kepada warga-warga di sekelilingnya. Karena di tempat saya itu memang 1 Katolik paling besar, Buddha, Hindu, Islam, dan saya yang kelima Kristen. Walaupun kami pernah diintimidasi oleh 7 tokoh agama, tapi saya tidak takut. Saya katakan mereka butuh keselamatan, butuh kesembuhan, butuh kasih Tuhan dan jamaah Tuhan dan bapak-bapak seorang pemimpin agama bisa mengatasi mereka. Saya katakan mereka tidak bisa menjawab, hanya mereka tidak berani untuk menghalangi saya dengan jemaat untuk menuju tiap mereka, saudaraku. Dan itu sebabnya kami hanya minta doa kami Bapak, biar saya bisa kembali. Walaupun saya diintik dengan mereka, tapi saya tidak takut. Saya akan jawab dan saya akan memberitahu kepada mereka bahwa keselamatan jiwa nomor 1 karena kedatangan Tuhan sudah mendekat. Jadi saya harus sungguh-sungguh untuk mengadakan penginjilan. Terus saya lihat gereja Tuhan sudah baik, sudah baru, sudah bagus. Hati saya tergerak akan jiwa-jiwa. Sepertinya Tuhan menuntut saya jauh lebih banyak. Aku sudah memberikan yang terbaik. Dan saat ini aku minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jadi saya tidak bisa tidur, saudaraku. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa yang perlu dukungan, perlu uluran tangan kasih Tuhan. Saya hanya menangis kepada Tuhan, minta saya diberi kuasa, kekuatan, kemampuan, hikmat supaya saya bisa untuk menjangkau mereka. Karena di dalam berjalan mereka semua banyak menyembah berhala, banyak menyembah berhala dan mereka sekalian banyak yang hidup di dalam dosa, perselingkuhan, percabulan dan lain-lain di situ karena ada kompleks pelacuran. Jadi kami rindu Tuhan mengatakan terjadi di dalam gereja. Dan saya terus berjuang, saudaraku. Walaupun usia saya ini sudah tua 60 dan anak saya 1 laki-laki, saya katakan kamu siap untuk hidup pelayanan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Dia bilang itu. Tunggu waktu Tuhan. Dia bilang itu. Kalau Tuhan sudah bekerja dan menjamah saya panggilan secara pribadi, saya nggak berani melangkah. Maka dia bilang yang penting saya mau hidup bersama dengan Yesus, tapi tunggu waktu. Walaupun saya tawarin kamu kuliah aja, saya tidak mau kuliah. Pas COVID itu dia lulus SMA, jadi saya tawarin pada kuliah. Saya tidak usah kuliah, tapi saya ingin hidup saya untuk hidup bagi Kristus, tapi tunggu waktu Tuhan berkarya bekerja dalam hidup saya, panggilan secara pribadi. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan orakan begitu, jadi hamba Tuhan hanya nama saja, jadi pendeta hanya nama saya, tapi tidak mau saya begitu. Tapi hamba Tuhan betul-betul saya dipanggil oleh Tuhan. Tapi hati saya, dalam hati saya pasti ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam dia, karena saya sudah tua. Siapa lagi yang akan Tuhan pakai, karena saya punya anak cuma 1, yang perempuan yang masih dalam keadaan proses Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena besaran kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus membela kita, hamba Tuhan di desa yang minus, sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup saya dan hidup Bapak semuanya. Pekerjaan Tuhan milik Tuhan, jiwa milik Tuhan. Kita pelayan hanya hamba, hanya mengikuti apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan saja. Tuhan bela saya udah 4 kali mau mati nggak jadi. Kemarin itu saya hampir mau mati, betul, saudaraku. Nggak lama kemarin
sebelum minggu pertama saya hampir sudah mau mati, saya sudah tidak berdaya, semua pada nangis, saya sudah tidak bisa melek lagi. Saudaraku, saya didoakan oleh seorang ibu jemaat, kuasa maut, kuasa kematian di dalam nama Yesus saya tolak, Tuhan jambak. Langsung saya melek, bahwa suatu Tuhan terjadi. Ibu jemaat itu mendoakan untuk kami saya. Ini bukan Tuhan, tapi jemaat Tuhan pakai menyembuhkan saya sampai puji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Tetap selalu. Tuhan, bagus saudara, ada beberapa pergumulan tadi yang sedang kita akan berdoa. Untuk pekerjaan Tuhan, kita semuanya hamba Tuhan, dan kita memang kan di mitra misi kita ini memang hamba Tuhan yang memang di gulungan menengah ke bawah. Pasti ada pergumulan ya, pasti ada pergumulan. Beda dengan yang hamba Tuhan yang sudah mapan gitu. Sehingga kita saling mendoakan. Dan pergumulan karena di mitra misi kita ini ya, kita ada mitranya gitu ya, mereka mensupport kita. Pasti pengaruh ke anak-anak tadi ya, pengaruh ke anak-anak kita. Satu tentang pendidikan, tentang kita rindu sebenarnya mereka menjadi hamba Tuhan. Semua pasti kita ini hamba Tuhan, anak-anak kita rindukan jadi hamba Tuhan, semua merindukan. Tapi tadi juga sama pergumulan Pak Apolos ya, mau jadi hamba Tuhan soro gitu. Walaupun saja nih hidup apapun ya soro, saudara. Kita ini hanya lihat gitu loh ya. Sebenarnya jadi apapun ya ada soro nih, gitu. Sama sebenarnya, cuma ya bawa saudara sama. Tapi tadi bersyukur Pak Priyo anaknya jadi hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur gitu. Kalau tahu-tahu walaupun sudah kerja di mana Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, itu kerinduan kita semua. Semua punya kerinduan dan itu beban kita. Dan itu menjadi doa, makanya ini jadi doa kita bahwa sudah anak-anak kita apa sih yang kerinduan kita dan kerinduan Tuhan itu apa sebenarnya gitu ya. Bahwa sudah, karena kita ini sudah terlalu berpikir gini, kalau sukses itu mesti duitnya harus akeh gitu loh. Udah diukur dari uang. Semuanya sukses diukur dari harus uang banyak. Itu kesalahan kita, itu kesalahan apa ya, saya kurang tahu. Sehingga ukurannya udah materi. Sukses harus duitnya banyak. Sehingga anak kita sukses juga harus duitnya banyak. Sehingga nggak rela kalau jadi pendeta dan duit gitu. Padahal bukan itu kesuksesan bahwa saudara ya. Tapi kita sudah diolah, dibentuk seperti itu yang tadi sebenarnya harus menjadi sharing kita itu. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan karena masih banyak agenda bahwa saudara. Nanti suatu saat kita akan sharing ya untuk anak-anak kita yang terbaik gitu ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita akan tutup dalam ibadah kita. Tapi saya minta dua orang untuk maju depan mendoakan ya. Khusus kita berdoa ya hari ini anak-anak kita dan pekerjaan Tuhan ya, gak usah disebut satu-satu nama anak-anaknya, tapi seluruh anak-anak hamba Tuhan yang ada tergabung di MMG ini dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan ya, yang kita layani. Tuhan tolong campur tangan apapun pergumulan yang ingin renovasi gereja, yang ingin tambah jemaat ya, kita doakan dua ini saja ya. Dua orang saya minta nanti saya minta Pak Budiono sama Pak Parimono ya untuk berdoa untuk pokok doa ini. Yang pertama untuk anak-anak ini Pak Parimono, nanti untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan di mana kita berada, nanti Pak Budiono akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Tuhan baik, Untuk selamanya.
kasih kepada Engkau ya Allah, di mana setiap kami sebagai keluarga yang melayani pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, Engkau percayakan adanya buah hati anak di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami merupakan harta yang terindah dalam kehidupan kami, karena di dalamnya ada kehidupan, ada cita-cita, ada kerinduan, ada permohonan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika anak-anak di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan, mereka mengutarakan cita-cita mereka ya Bapa. Cita-cita itu setinggi langit, dan cita itu sungguh-sungguh hebat, cita itu sungguh baik ya Tuhan. Tapi kami sebagai orang tua Bapa tidak mampu untuk menampung, mendengarkan keluh kesah mereka, kerinduan mereka ya Bapa. Ketika kami menatap pada anak-anak kami ya Bapa, kami merasa lemah, kami merasa tidak mampu, kami merasa tidak sanggup menjawab mereka ya Tuhan. Tapi ketika kami ya Allah melihat Tuhan Yesus sebagai gembala apa yang baik bagi kami ya Bapa, di situ juga Tuhan, dan hati kami ada hikmat, ada kemampuan, ada kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjawab pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menikmati jawaban Tuhan melalui kehidupan kami sebagai orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika anak-anak kami punya cita-cita yang begitu indah itu Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak kami bawa sendirian ya Bapa di tengah keluarga. Kami perlu Yesus, kami perlu gembala kami yang agung yang baik itu Tuhan, ada hati kami ya Bapa. Apa yang bagi kami ya Tuhan, kami pasti tidak mampu ya Tuhan. Kuasa Allah menyatakan, pertolongan Tuhan menyatakan ya Tuhan, sehingga kami mau diproses oleh Tuhan, merendahkan hati kami, pikiran kami, kehendak kami ke tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami sebagai orang tua hanya sebagai saluran berkat dari Tuhan untuk setiap anak-anak kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ketika anak-anak kami punya cita-cita yang indah Tuhan, hanya yang pertama kepada Engkau ya Tuhan, Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang memberikan kecukupan, sehingga menikmati damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak putus asa, tidak patah semangat Tuhan. Tapi boleh berkata orang tua ini juga Tuhan, boleh membangun mereka, sehingga mereka boleh mengerti rencana-rencana Tuhan yang terindah bagi kebaikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua Tuhan untuk senantiasa bersabar melewati proses Tuhan yang Tuhan izinkan di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami senang Tuhan ketika kami mendengar kesaksian hamba Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan nyata Bapa. Itu juga boleh kami nikmati Tuhan, dan segala tindakan kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu solusi yang terbaik bagi kami, itu solusi yang terbaik untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami persembahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kasih doa untuk Tuhan yang kasih kita layani bersama-sama. Bapa yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehati kami bawakan doa ini buat pekerjaan Tuhan yang kami layani bersama. Dimanapun kami berada, Kau tanamkan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami, hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Dengan menyadari ketidakmampuan kami menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Tuhan yang kami layani, pekerjaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami dalam tangan kuasa-Mu.
Biarlah Tuhan kami rindukan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu melengkapi kami, menolong kami, memimpin kami di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami sadar Tuhan tidak mudah, tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah zaman yang begitu berat ini. Saya kami berkata kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mempunyai Allah yang sanggup. Kami mempunyai Allah yang besar. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Itu artinya bahwa Engkau sanggup dan berkuasa atas pekerjaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Banyak pergumulan kami Tuhan. Banyak pergumulan kami dalam melayani Tuhan. Belum kami melayani sidang jemaat yang beraneka ragam dengan berbagai macam karakter. Itu tidak mudah bagi kami Tuhan. Kami hanya mohon hikmat kemampuan untuk kami bisa melayani dengan baik. Berikan kami kemampuan itu. Banyak penderitaan yang kami alami. Mungkin tekanan-tekanan yang dari luar. Itu tentu di konteks zaman seperti ini. Banyak orang-orang yang tidak suka akan keberadaan Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kalau Engkau yang telah mengawali, kalau Engkau yang telah menanamkan kami di tempat kami masing-masing, pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Kami akan diberikan kemenangan, kelepasan dari segala macam. Terima kasih Bapak Yesus. Pujian nama-Mu. Pujian nama-Mu. Dimanapun kami berada, Kau berikan kekuatan. Berikan kami kemampuan, baik secara teologis maupun secara materi maupun secara akali. Biarlah Engkau sendiri akan mengerjakan semua. Engkau lingkupi, Engkau cover pekerjaan Tuhan yang kami layani. Berapapun sidang jemaat kami layani, Tuhan Engkau dan Engkau memberkati. Dan kiranya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, pertolongan Allah, Engkau tambahkan jiwa-jiwa atas jemaat yang kami layani. Tidak ada yang mustahil. Kalau tengah-tengah zaman yang sulit ini akan jadi pertambahan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya yang kami alami dan kami hadapi. Biar Engkau berikan kekuatan kepada kami sampai kami melangkah sampai langkah yang terakhir setiap melayani Tuhan bersama penghiburan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini yang kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita tutup dosa pengumuman. Bulan depan itu berencana diminta dirok lagi. Saudara, semoga tanggalnya tetap sebelum Selasa kedua, saudara. Karena biasanya untuk mencocokkan waktu itu sulit. Tetapi saya berharap Selasa kedua bisa menghubungi Papi akan diadakan adversity question atau apa lagi itu ya. Mereka begitu ya, jawab Pak Yuta bulan Juli nanti di blog mau saya adakan tes OAQ EQ ya, adversity, tapi bukan EQ IQ kita ini adversity question ya, gitu ya. Ya nggak tahu nanti EQ kita atau tes apa kita nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu model tesnya gitu ya. Kalau saudara ini disampaikan seperti itu, sehingga tempatnya kemarin Pak Samuel sudah ayo tadi tempat saya aja Juli gitu. Saya udah oke Om. Tapi karena ini diminta di rock sehingga di manut kalau secara ya di tempat itu.
Semoga tanggalnya tetap tidak ada perubahan Selasa kedua. Ya, kalau itu tanggal 9, semoga. Nggak tahu Pak Ping itu mau mantu saudara Luis itu bulan Agustus atau Juli? Tanggal 9 Agustusnya berarti ya. Semoga itu ya Pak bisa. Kalau mantunya di Mojokerto ya kita nggak tahu. Kalau saya kemungkinan diundang gitu, tapi nggak tahu kita semua kalau diundang ya semampu kita, kalau kita mampu bisa hadir kita bisa hadir terus ya. Kalau diundang, cuma saya sudah dapat info tanggal 9 Agustus itu beliau mantu ya Luis itu ya. Calonnya ada kemarin juga ya, ada di seorang profesional kalau nggak salah ya, tapi berhubungan jadi hamba Tuhan. Itu untuk ya nanti kita foto posenya yang bagus, yang bajunya bagus-bagus ya lihat. Supaya kita ini ya, kalau saudara ya, kita duduknya yang nanti diatur supaya yang memberi juga senang kalau saudara ya, yang memberi berkat. Nanti diberikan lagi. Saya yakin kalau kita akan berdapat. Kita udah banyak ya, sudah banyak baju-baju dari mereka. Karena jemaatnya banyak yang punya toko pabrik baju dan lain sebagainya. Pak ini ya yang punya cantik itu juga jemaat Roh, yang punya Apollo itu juga jemaat Roh, banyak mereka punya. Sehingga nanti kita sering dapat kaos, dapat baju, dapat sepatu, ya dapat duit lagi ya, ya usah itu kita akan akhiri, terus foto bersama, terus makan, terus pulang. Ya, saya nanti nantar ke stasiun terus langsung mau besok ada anak hamba Tuhan di DPD yang mau ngambil rumah sakit juga hari ini. Ya, doa nanti doa penutup, kita berdoa untuk sponsor ya, doa untuk yang membeli baju. Mari kita bangkit berdiri. Sudah bingung lagu saudara ya. Kita akan nyanyikan lagu ujian. Kami memuji kebesaran-Mu aja. Kita akan langsung. Memberkati mereka Tuhan yang sudah menyisihkan berkat yang Tuhan berikan sehingga membantu pekerjaan Tuhan yang kami layani. Tuhan berkati bisnis usaha yang mereka kerjakan semuanya Tuhan. Demikian juga berkat-berkat yang lain yang sudah kami terima selama ini Tuhan. Berkati mereka semua yang sudah memperdulikan dan memperhatikan kami hamba-hamba Tuhan di MMG ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga
Ibu Meta dan Pak Badi tempat ini, pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan tolong campur tangan, memberkati hamba-Mu beserta dengan anak dan juga sidang jemaat-Mu tempat ini. Kau berkati semuanya ya Bapa, dan juga Kau berkati semua kami yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, yang datang mungkin dengan kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Tuhan, Kau jamah sembuhkan dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah sembuhkan yang dalam pergumulan untuk biaya anak sekolah atau kuliah, Tuhan campur tangan, berkati dengan luar biasa. Pergumulan untuk pembangunan renovasi gereja, Tuhan campur tangan. Pergumulan untuk sarana prasarana ibadah kami juga Tuhan berkati semuanya. Kami yakin Tuhan campur tangan dan menolong kami, Tuhan, setiap pergumulan dan doa-doa kami. Akhirnya kekasih-kekasih-Mu para hamba Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang melimpah dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua akan pulang ke tempat pelayanan kita masing-masing dengan berkat anugerah kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Foto dulu, foto. Ini loh supaya bagus. Ibu-ibu Pemusik kita Bapak Pendeta Ngolusi Tanggang. Terus ada yang Tuhan berkati, shalom semua.